Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Dahlia, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ambil dan kelompok saya ambil, yaitu berjudul Aplikasi Nozzle pada dua varietas kentang untuk produksi benih secara aeroponik. Dalam jurnal ini, penelitian dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara. Greenhouse yang digunakan dalam penelitian ini bertipe standar peak. Greenhouse memiliki panjang 6 meter, lebar 5 meter. Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi AC dan pH meter portable merek Hana, pompa, termometer, luxmeter, dan alat pengukur atau RH. Bibit kentang yang digunakan adalah varietas Granuladan Atlantik. Nutrisi yang digunakan adalah AB mix. Faktor yang dicoba jenis nozzle, spray jet warna biru 55 liter per jam, diameter pancaran 2,4 meter. Yang kedua, spray jet warna hijau 90 liter per jam, diameter pancaran 3,2 meter. Yang ketiga, microspray warna hitam kuning 70 liter per jam, diameter pancaran 1 meter. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok RAK dengan 3 kali ulangan. Analisis data menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji jarak ganda pada taraf 5%. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah stasiun cuaca untuk mendapatkan informasi iklim mikro di dalam greenhouse, yaitu Weather Station Davis 6153, termometer infrared untuk mengukur suhu daun, pompa dengan tekanan 1,5 atmosfer dan kurang dari 1,5 atmosfer. Pemberian hara dikontrol menggunakan timer otomatis. Bibit kentang yang digunakan ada dua varietas, yaitu varietas Atlantik dan Granola dari Balai Penelitian Tanaman Sayur, Bandung. Hara yang digunakan selama pertumbuhan dan inisiasi umbi kentang adalah AB mix. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial. Data dianalisis menggunakan sidik ragam, kemudian dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal pada taraf alfa sama dengan 5%. Ya, hasil penelitian. Pengaruh penggunaan nozzle dengan pada pertumbuhan kentang. Pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan persentase tanaman mati dapat dilihat pada tabel 1. Tinggi tanaman dari varietas Atlantik atau V1 dan Granola V2 menunjukkan tanggap yang berbeda. Varietas Atlantik memberikan tanggap yang sama untuk tinggi tanaman pada penggunaan nozzle biru dan nozzle hijau, serta lebih baik daripada penggunaan microspray atau nozzle hitam kuning N3. Berbeda dengan varietas granola, tanggap tinggi tanaman terbaik pada nozzle hijau dibandingkan nozzle biru dan hitam kuning. Tampaknya, nozzle yang baik untuk varietas kentang berbeda pada karakter tinggi tanaman terhadap perlakuan nozzle. Hasil jumlah daun dapat diketahui bahwa varietas kentang granola mempunyai jumlah daun yang lebih banyak dibanding dengan varietas Atlantik pada nozzle biru dan hijau. Tetapi, sama jumlah daunnya pada penggunaan nozzle kering, pada penggunaan nozzle kuning, nozzle biru dan hijau lebih baik dari nozzle hitam kuning. Tabel 1. Persentase tanaman mati dari varietas kentang Atlantik menunjukkan bahwa penggunaan nozzle biru yang paling sedikit dan sama dengan varietas granola. Persentase tanaman mati pada penggunaan nozzle hitam kuning disebabkan pola semprotan nutrisi yang tidak merata dan polanya tidak menyebar ke samping. Semburan yang tidak merata juga dapat disebabkan tekanan pompa yang kurang dari 1,5 atm. Tekanan pompa perlu memperhitungkan hambatan-hambatan yang ada dalam penyaluran aliran, percabangan, siku atau elbow pada belokan, dan keran, valve juga dapat mengurangi tekanan pompa yang berada tepat di permukaan tanah, sedangkan semua nozzle berada pada 60 cm di atas permukaan tanah, menyebabkan tenaga untuk menaikkan 60 cm ke atas menjadi hambatan yang akan mengurangi tekanan dan harus diperhitungkan. Pipa penyalur yang kecil akan menghasilkan gesekan aliran larutan dengan dinding pipa, sehingga lebih baik menggunakan pipa atau selang berukuran agak besar untuk mengurangi gesekan. Rataan hasil dari jumlah umbi menunjukkan bahwa nozzle hijau yang paling banyak dibandingkan biru maupun kuning. Nozzle yang baik pada penggunaan aeroponik sampai pengamatan terakhir tanaman kentang
adalah nozzle warna hijau karena memberikan karakter pertumbuhan terbaik dan hasil jumlah umbi tertinggi. Nozzle warna hijau memiliki spesifikasi diameter pancaran 2,4 meter dan 55 liter per jam pada tekanan 1,5 bar. Varietas penerapan sistem nozzle pada aeroponik. Titik utama aplikasi aeroponik di lapangan adalah tekanan pressure yang dihasilkan oleh pompa harus tinggi dan kesesuaian desain instalasi. Tekanan tinggi pada selang saluran akan menghasilkan butiran air berbentuk kabut. Permasalahan di lapang untuk teknik aeroponik pada umumnya adalah tekanan yang dihasilkan pompa kurang tinggi sehingga terkreasi butiran air kasar bukan kabut sehingga DO butiran air menurun. Semakin kecil butiran air, maka permukaan butiran air semakin luas. Semakin luas permukaan butiran air, maka persinggungan dengan udara semakin banyak. Sehingga banyak persinggungan dengan udara, maka kemungkinan penambatan O2 oleh butiran air semakin besar. Penggunaan nozzle dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan media secara terus-menerus selama produksi tanaman. Sistem aeroponik memberikan uap air di udara di sekitar tanaman dan memberikan lapisan air pada akar, sehingga menurunkan suhu sekitar daun dan mengurangi evapotranspirasi. Sistem pancaran atau pengabutan dapat diatur melalui pengaturan nyala mati atau on-off. Ini merupakan gambar tabel 3, yaitu umbi kentang pada percobaan A, nozzle warna hijau, B, nozzle warna biru, dan C, microspray atau hitam kuning. Analisis kekurangan dari penelitian, yaitu permasalahan di lapang untuk teknik aeroponik pada umumnya adalah tekanan yang dihasilkan pompa kurang tinggi, sehingga terkreasi butiran air kasar bukan kabut, sehingga DO butiran air menurun. Semakin kecil butiran air, maka permukaan butiran air semakin luas. Semakin luas permukaan butiran air, maka persinggungan dengan udara semakin banyak. Semakin banyak persinggungan dengan udara, maka kemungkinan penambatan O2 oleh butiran air semakin besar. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dari penelitian ini adalah perlunya penelitian lanjutan tentang jarak nozzle dengan permukaan tanam dan tekanan pompa untuk pemberian nutrisi pada sistem aeroponik masih perlu dikaji. Selanjutnya, perlu penelitian lanjutan tentang EC dan pH untuk produksi benih kentang aeroponik di daerah beriklim tropikal basah.